Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi EKTP. Program EKTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional atau nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya, dapat digunakan untuk 1. Menghindari pajak, 2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, 3. Mengamankan korupsi, 4. Menyembunyikan identitas seperti teroris. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintah elektronik atau e-government, serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Adnan Pandu Praja, berpendapat bahwa dugaan korupsi penggandaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP bisa saja dicegah jika Badan Pemeriksa Keuangan bersikap tegas. Adnan menyebutkan, sekitar tahun 2011 sampai 2012, PPK sebenarnya telah melihat adanya indikasi pelanggaran terkait anggaran proyek EKTP. Namun, setelah ada transaksi penggandaan EKTP, selanjutnya dianggap tidak ada masalah. Kalau BPK sejak awal sudah mewaspadai ini dan kemudian tegas, ya enggak akan jadi korupsi jumbo seperti sekarang. Ini kan multi years, ujar Adnan seusai diskusi perspektif Indonesia bertema KTP diurus KPK di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seorang whistleblower bisa melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Jadi, itu seharusnya dimanfaatkan. Jangan terjadi kesepakatan diam-diam dan sekarang jadi melindungi, ucapnya. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait penggandaan proyek EKTP. Dalam sidang kasus dugaan korupsi EKTP ini, sejumlah nama tokoh politik di DPR RI disebut menerima aliran dana korupsi. Kerugian negara akibat perbuatan ini mencapai 2,3 triliun. Bukan hanya 2 orang yang bertanggung jawab. Sebentar lagi mungkin ada gelar atau gelar perkara, ada nambah orang, kata Agus di Jakarta, Senin 13 bulan 3 2017. Namun belum bisa memastikan kapan pengumuman tersangka baru itu. B. Nama-nama yang diduga menerima suap dari anggaran EKTP. 1. Gamawa Fauzi, saat itu Menteri Dalam Negeri, sejumlah 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta. Diah Anggraini, saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri, sejumlah 2,7 juta dolar AS dan Rp 2,25 juta. Derajat Wisnu Setiawan, Ketua Panitia Penggandaan EKTP, sejumlah 615.000 dolar AS dan 25 juta rupiah. 6 anggota panitia lelang masing-masing sejumlah 50.000 dolar AS. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dolar AS dan 30 juta rupiah. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dolar AS. Melchias Markus Mekeng, saat itu Ketua Banggar DPR, sejumlah 1,4 juta dolar AS. Oli Don Kambei sejumlah 1,2 juta dolar AS. Tamsil Lindrong sejumlah 700.000 dolar AS. Mirwan Amer sejumlah 1,2 juta dolar AS. Arif Wibowo sejumlah 108.000 dolar AS. Chairman Harahap sejumlah 584.000 dolar AS dan 26 miliar. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dolar AS. Agun Gunanjar Sudarsa selaku anggota Komisi 2 dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah 1,47 juta
dolar AS. Mustokowni sejumlah 408.000 dolar AS. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolar AS. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dolar AS. Teguh Jumarwo sejumlah 167 dolar AS. Miriam S. Haryani sejumlah 23.000 dolar AS. Rindoko Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, dan Jazuli Jawaini sejumlah kakopsi pada Komisi 2 DPR RI masing-masing sejumlah 37.000 dolar AS. Markus Nari sejumlah 4 miliar dan 13.000 dolar AS. Yasona Lauli sejumlah 84.000 dolar AS. Katibul Umam Wiranu sejumlah 400.000 dolar AS. M. Jafar Hafsah sejumlah 100.000 dolar AS. Ade Kamarudin sejumlah 100.000 dolar AS. Abraham Mose Agus Iswanto, Andra Yastriansah Agus Salam, dan Darman Mapengarah selaku Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah 1 miliar. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah 2 miliar. Marzuki Alie sejumlah 20 miliar. Johannes Marliem sejumlah 14.880.000 dolar AS dan 25 miliar 242.546.892. Sebanyak 37 anggota Komisi 2 yang seluruhnya berjumlah 556.000 dolar AS. Masing-masing mendapatkan uang berkisar 13.000 hingga 18.000 dolar AS. Beberapa anggota tim Fatmawati yakni Jimmy Iskandar, Teja Susila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Nur, Wahyu Setio, Beni Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah 60 juta. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah 137 miliar 989 juta 835.260. Perum PNRI sejumlah 107 miliar 710 juta 849.102. PT Sandipala Arta Putra sejumlah 145 miliar 851 juta 156.022. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company. PT Sandipala Arta sejumlah 148 miliar 863 juta 947.122. PT LEN Industri sejumlah 20 miliar 925 juta 163.862. PT Sukovindo sejumlah 8 miliar 231 juta 289.362. PT Quadra Solution sejumlah 12 triliun 732 miliar 62 juta 379.836. Kesimpulan. 1. Adanya penggelapan dana dalam pembuatan EKTP sebesar 2,3 triliun. 2. Adanya nama-nama anggota DPR yang terlibat dalam dugaan korupsi penganggaran EKTP. 3. Adanya beberapa perusahaan yang terlibat dalam dugaan korupsi penganggaran EKTP. 4. Adanya indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek EKTP. B. Saran. Sebaiknya pemerintah segera menyelesaikan masalah ini demi terciptanya kepercayaan dari warga negara sebagai konsumen pada pemerintahan sebagai penyedia layanan jasa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai berjumpa lagi.